Pumo-pumo Agung Sawabe bahwa mengetahui silsilah banyak faedahnya, pahalanya luar biasa. Anging ojo tutur-tutur ing wong kang ora bisa maca Quran, tetapi jangan beritahu ke anak cucuku yang tidak bisa baca Quran, utawa wong bisa agawi kidip khianat kitman, lan wong kang ora nglakoni salat 5 waktu krana dudu anak putu ingsun. Jadi silsilah itu tidak boleh sembarangan diberitahukan begitu ya. Jangankan ke orang lain, apalagi ke khalayak umum, ke anak cucunya sendiri nggak boleh sembarangan memberitahu, nggak boleh langsung diberitahu kecuali sudah waktunya. Di dalam artian bahwa anak cucunya ini telah menjadi pribadi yang baik, telah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, dan ibadahnya sudah mapan. Artinya sholat 5 waktunya sudah mapan, bahkan sudah alim, minimal sudah bisa baca Al-Quran begitu ya. Jadi ini adalah syarat keturunan daripada Dureh Wali Songo yang berhak mengetahui silsilah. Jadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini saya banyak mendapat pertanyaan ketika saya mengupload manuskrip kuno tentang silsilah daripada Wali Songo. Di antaranya adalah tentang mastur itu ya. Kemudian ada beberapa netizen yang bertanya, kenapa kalau memang nasabnya jelas gitu ya, kenapa tidak dipubliskan atau tidak menunjukkan silsilahnya atau tidak memberitahukan silsilahnya. Ini bukan sesuatu yang tanpa dasar begitu ya. Pertama adalah ada larangan khusus, ada larangan untuk mempublikasikan silsilah begitu ya. Bahkan jangankan ke khalayak umum, jangankan ke orang lain, bahkan ke anak sendiri saja itu tidak boleh sebelum waktunya. Apalagi di YouTube, apalagi di Facebook, apalagi di mana-mana, nggak boleh. Jangankan itu, ke anaknya sendiri nggak boleh sebelum waktunya. Nah ini yang akan saya tampilkan nanti, manuskrip yang berisi larangan itu. Yang kedua adalah begini ya, anak itu ibaratkan biji-bijian. Biji-bijian itu apabila dia dilihat, artinya biji-bijian itu ada di atas tanah, bisa dilihat begitu ya. Itu kalaupun tumbuh, akarnya tidak akan pernah menjadi kuat. Ketika ada angin, maka pohon yang tumbuh dari biji-bijian yang tidak dipendam di tanah itu akan mudah diterpa angin begitu ya. Itu pun kalau sampai tumbuh, bahkan sebelum tumbuh kadang sudah dipatok ayam begitu. Nah, di dalam mendidik anak, rata-rata zuriyah Wali Songo itu ibaratkan biji itu harus dipendamkan ke kedalaman tanah begitu ya. Apa? Jadi dipendam di dalam tanah. Artinya apa? Kalau dipendam di dalam tanah, insya Allah tumbuhnya akan bagus dan akarnya akan menjadi kuat. Dalam arti dia akan menjadi pribadi sendiri tanpa menggantungkan kepada leluhurnya. Kita banyak mengenal beberapa tokoh-tokoh sejarah yang disebut dengan lembu tanggung lisan. Kita lihat Ken Arok. Ken Arok juga begitu. Siapa di atasnya juga menjadi suatu hal yang kontroversial, kecuali orang-orang yang khusus yang mengetahuinya. Kita tahu Raden Fatah, walaupun beliau adalah putra dari seorang raja, tetapi beliau kan sempat dikaburkan begitu ya, dikaburkan. Bukan besar dididik oleh istana, di dalam istana. Kita tahu juga tentang Raden Wijaya. Kita tahu juga dengan presiden kita, Presiden Soekarno misalkan.
beliau dibesarkan bukan dari keluarga yang terkenal, tidak. Tetapi suatu saat akan muncul, atau presiden yang paling akhir kini misalkan Jokowi, Presiden Jokowi, bahkan silsilahnya saja ada sebagian orang yang juga bertanya-tanya gitu. Nah, itu adalah kalau orang Jawa itu menyebutnya satrio piningit gitu ya. Satrio piningit itu akan selalu muncul di tiap zaman, tetapi satrio piningit suburo, nanti ada satrio piningit kubro begitu ya. Jadi di setiap zaman itu akan muncul pemimpin-pemimpin yang membawa kebaikan untuk umat di dalam skala-skala kecil gitu ya, sebelum nanti di akhir zaman. Nah, satrio piningit ini tidak akan lahir dari orang-orang yang sudah diketahui secara umum gitu ya. Nah, itu adalah filosofi yang nah, satrio piningit kenapa lahir dari keluarga yang tidak banyak diketahui orang? Ya karena cara itu adalah bukan sesuatu yang disengaja, misalkan ini loh satrio piningit, bukan. Apalagi mengikrarkan di YouTube, di Facebook, bukan. Satrio piningit ini memang mastur dan akan terkenal, akan dikenal dan membawa kebaikan oleh alam yang memaksa dia nanti akan muncul gitu ya. Jadi bukan karena promosi, bukan, tetapi karena keadaan yang memaksa, keadaan alam yang memunculkan dia gitu ya. Nah, itu alasan yang kedua, dan ini penting untuk anak kita. Bahkan Sayyidina Ali karramahullahu wajhah, laisal fata, ya kan, yang mengatakan bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini loh bapakku, tetapi seorang pemuda, inilah saya, begitu ya. Jadi ketika anak sudah tahu tentang sejarah leluhurnya, ini akan membuat anak ini dari kecil ini di dalam golden age-nya, di masa-masa keemasannya, di antara ketika mulai lahir sampai usia sebelum balik ini, anak ini akan tercetak di dalam kepribadian wataknya itu adalah ketika dia sudah tahu tentang silsilah, akan tercetak secara tidak langsung ketergantungan, bangga dengan sudah merasa aman sebagai keturunan orang-orang besar misalnya. Dia akan pasti akan menjadi sukses, dia akan pasti menjadi orang hebat. Padahal kalau kita lihat kehidupan ini adalah daur itu ya, seperti di daur tasalsul itu ya. Daur itu adalah sesuatu pola lingkaran yang akan selalu seperti roda berputar. Makanya kemudian ada yang mengatakan kesulitan akan melahirkan kekuatan, kekuatan akan melahirkan kemudahan, kemudahan akan melahirkan kemapanan, dan kemapanan akan melahirkan kelemahan, kelemahan akan melahirkan kesengsaraan. Jadi berapa banyak orang sukses itu lahir dari kesulitan, dari kehidupan yang penuh sulit, dari kehidupan yang sengsara, sehingga kesengsaraan, kesulitan itu membuat seseorang itu tangguh, menjadi kuat menghadapi kehidupan. Nah, ketika kuat menghadapi kehidupan, gigih ulet, dia akan mendapatkan banyak kemudahan. Dan ketika sudah mendapatkan banyak akses kemudahan, dia akan mapan begitu. Nah, ketika mapan, generasinya ini kalau tidak dididik dengan seperti dia dulu awalnya bisa menjadi sukses itu, belajar dengan kesulitan, belajar dengan kesengsaraan, kalau dibiarkan dengan kemapanan, dia akan menjadi orang yang tergantung. Ketika mapan ini akan menjadi tergantung, sehingga menjadi lemah, pribadi yang lemah. Dia tinggal menikmati fasilitas yang ada tanpa menghasilkan lagi apa yang dihasilkan oleh orang tuanya. Ketika dia sudah menjadi penikmat, begitu ya, sudah menjadi penikmat dari keberhasilan leluhurnya, penikmat dari keberhasilan orang tua kakeknya, maka dia akan menjadi orang yang lemah. Nah, ketika menjadi orang yang lemah, dia akan bisa menjerumuskan kepada sengsaraan. Apalagi kemudian di zaman hari ini
berapa banyak anak orang-orang